Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan semua nikmat ini, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ini adalah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang kedua kali selawat serta salam mari kita layangkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab pengorbanan beliau maka agama ini sampai kepada kita. Jadi agama ini sampai kepada kita ini bukan karena dibawa oleh angin atau dibawa oleh air, tapi agama ini sampai kepada kita karena pengorbanan, karena perjuangan yang diawali dengan diperintahnya baginda Rasulullah SAW untuk buat dakwah. Jadi sebelum baginda Rasulullah SAW ini diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, maka Allah beri dia gelar, diberi gelar oleh orang-orang Quraisy ini Al-Amin, artinya orang yang dipercaya, karena kejujuran baginda Rasulullah SAW. Orang-orang Arab dulu dunianya adalah bisnismen, usaha, pedagang, rata-rata pedagang. Sehingga saking jujurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalau pedagang ini masih ada barangnya, maka dia titipkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga kalau mau kaya, ini jalurnya adalah bisnis. Ini sunnah Rasulullah, ini berdagang. 75% kalau mau kaya ini jalurnya adalah perdagangan. Insyaallah. 25% itu ke kantoran, kerja di kantor, petani, jasa, itu 25%. 75% kalau mau sukses kaya, yaitu seperti Abdurrahman bin Auf, ya berdagang. Makanya luar biasa ini berdagang nih, seperti beliau niki, masya Allah. Intinya jual apa saja, dagang apa saja. Dulu kalau para sahabat ini, masya Allah, macam-macam. Ini jalurnya adalah perdagangan. Sehingga karena sunnah itu ada kejayaan, sehingga ya banyak sahabat ini yang sukses melalui perdagangan. Seperti baginda Rasulullah dulu, dia diberikan modal oleh Siti Khadijah radhiyallahu, sehingga barang-barang Siti Khadijah ini dibawa oleh Rasulullah, sehingga dia kaya. Itu juga Abdurrahman bin Auf. Ini banyak sahabat-sahabatnya. Ini di balik sunnah itu ada kejayaan. Pasti, yang zahir maupun yang batin pasti. Inilah bagaimana kita duduknya kita di sini, kita bermusyawarah, bukan dengar bayan yang tinggi-tinggi, karena kita bukan ulama, tapi kiai, muzakarah. Dari bayan tinggi-tinggi, Pak Ustaz Usman, kemudian itu ajak muzakarah. Perkara apa ya perkara ini. Jadi perkara yang paling penting ya
dalam kehidupan inilah perkara iman. Jadi perkara iman ini sangat penting, lebih penting daripada harta, lebih penting daripada makan, lebih penting daripada sehat dan segalanya. Intinya iman ini adalah yang paling tinggi. Karena sebanyak apapun amal kita, kalau kita tidak dilandasi iman, 0%. 0% di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW. 124.000 para nabi diutus, satu misinya yaitu untuk mendakwahkan perkara iman, perkara la ilaha illallah. Perkara la ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai baginda Nabi SAW ini dakwahnya tauhid, perkara iman. Sehingga sakingnya pentingnya perkara iman ini, maka para sahabat ini dikumpulkan. Ada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum, jadidu iman. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian, Rasulullah. Sampai 3 kali perbaharui. Lalu sahabat ini bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Itu dengan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan menzikirkan kalimat la ilaha illallah, sehingga banyak tarekat ahli zikir ini bukan zikirnya ini Allah Allah, zikir anfus, zikir qalbi, masa macam-macam. Masya Allah. Ini untuk memasukkan perkara iman. Kalau ada yang tafsir lain mengatakan untuk mendakwahkan perkara iman. Inilah yang dipakai oleh jamaah tabligh ini. Mendakwahkan perkara iman. Membicarakan kebesaran Allah SWT. Ini perkara iman ini harus kita terus usahakan. Sampai kapan? Ya sampai kita terbungkus kain kapan. Allah. Terus perkara iman ini. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan. Ini kita bicarakan kebesaran Allah supaya kebesaran Allah itu masuk dalam hati Allah. Karena perkara yang sering kita bicarakan, perkara yang kita sering bicarakan, itulah yang akan masuk dalam hati Allah. Kalau kita bicara tentang kebesaran Allah, maka kebesaran Allah itu akan masuk. Bagaimana kita bicara kebesaran Allah? Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan 7 lapis langit. Saya itu piala langit selain Allah. Sehebat manusia, dia narak atau piala langit, dan dia piala langit sebutir beras pun dan bau pihak sama manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan 7 petala langit. Seperti kata Ustaz Usman, langit yang pertama dengan langit yang kedua seperti debu di padang yang luas. Itu juga sampai langit ke-7. Ini yang tahu besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kudrat iradatnya, tanpa bantuan daripada makhluk. Kami itu pihak balik print tapi tegres, print tapi batu, print tapi macam lah tapi kemudian cukup no tukang malik pita, Masya Allah, untuk membuat bikin satu buah rumah saja. Apalagi tepi langit malik ya, Masya Allah. Ini Allah SWT ciptakan langit ini tanpa bantuan makhluk. Kudrat iradat dengan kata kun payakun, maka apa yang dikehendaki Allah maka terjadi. Jadilah 7 lapis langit. Seandainya kata ulama tidak ada kata kun payakun ini, Allah mampu. Nah, inilah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan lagi sekali kudrat iradatnya, tanpa bantuan sedikit pun daripada makhluk. Allah SWT ciptakan hamparan bumi ini, Masya Allah. Kita lihat bumi yang luas ini dengan 7 lapis bumi juga seperti langit. Di dalam bumi ini bermacam-macam Allah Subhanahu wa taala pendak untuk manusia. Ada emas, kerak emas di dalam bumi ini. Sehingga lalu berami-rami yang sekotong lebih emas. Nah, itu buktinya Allah SWT taruh di dalam bumi emas. Jadi naik lemon sekotong, emas, ya Allah, dengan cerita doang,
cerita terus lapa, maka dengannya berhajat mete emas. Ada mancing. Ada mancing. Dari mulut ke mulut. Sehingga saking sering dibicarakan perkara emas ini, lah mun mau emas sekilo lah sebenarnya mau. Sehingga itu sampai pengodong nih melet lalu kedok emas. Padahal sekotong tahun cerita sampai kesan cerita itu sehingga kita pingin bagaimana mencari emas. Padahal dia belum tentu deh arah batu lah pengodong dah saking melet mau tenak itu coba dijual emang mau tuh emang aku kemudian angkat sehingga lalu untuk emas itu berkali-kali ya zong doang hari itu. Jadilah perkara emas belum tentu ya dapat lagu karena kesanan nih begitu juga kebesaran Allah ini kita bicarakan supaya masuk kesannya di dalam hati. Kalau kita perkara dunia kita bicarakan hari-hari maka itulah yang akan masuk dalam hati kita. Seperti ulama katakan hati ini seperti ibarat wadah, sebuah wadah yang dimana wadah ini kalau kita isi air misalnya gelas, maka ketika gelas ini pecah atau tumpah maka yang keluar adalah air. Mustahil dia akan keluar kopi karena kita isi wadah ini dengan air. Kalau kita isi wadah ini dengan susu, ketika dia pecah atau tumpah maka akan keluar daripada susu. Itu juga bagaimana hati ini kita belajar untuk memasukkan kebesaran Allah dan kita bicarakan bersama sehingga nanti kalau kita dicabut nyawa kita ini harapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita di akhir hayat ini mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat Allah SWT jamin surga. Ini satu kerajaan itu lah yang satu kerajaan. Jadi seperti itu nanti dan apa ganjaran iman ini? Sekecil-kecil iman Allah SWT akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Jadi kenapa iman ini dibalas di akhirat? Lah melihat dunia itu terbalas. Itu untuk kali siwa sikit dunia ini. Untuk satu orang saja tidak muat, kan? Karena satu orang yang paling miskin nanti di akhirat itu luas surganya 10 kali dunia. Itu orang yang paling kismin, paling miskin. Kalau ke diamal lu nanti. Allah SWT sediakan surga yang luasnya 10 kali dunia. Nah inilah bagaimana pentingnya perkara ini. Sehingga hari-hari kita bicarakan, belajar itu bersama Allah SWT. Allah SWT Al-Khaliq yang menciptakan, Allah SWT yang memberikan rezeki. Jadi Allah SWT telah menciptakan lalu dia memberikan rezekinya. Jadi setiap ciptaan Allah SWT yang hidup ini Allah SWT jamin rezekinya. Tidak akan mati makhluk ini sebelum rezekinya habis. Jatah rezekinya habis nih. Nah, jadi dia kembali maka dengan tabrakan mati dengan sebenar secara hakikat memang rezekinya sudah habis. Jatah rezekinya sebabnya saja dia pelanggaran. Memang habis sudah rezekinya selesai. Sebab jatuh, sebab sakit. Allah SWT ciptakan sebab-sebab. Itu Allah SWT ciptakan sebab ini supaya apa? Kalau kita ngantuk misalnya kita ada ciri ya, seandainya tetepian sebab tukang-tukang seperti kita mungkin kita motor misal kerak langsung. Maka Allah SWT kan ciri-ciri. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa memberikan rezekinya dari makhluknya yang paling besar sampai yang paling kecil. Allah SWT jamin rezekinya. Jadi lantong-lantong kuman sampai tengah si mati itu deh. Allah SWT jamin rezekinya. Jadi hanya bisa dilihat oleh alat. Jadi berembir, ruan kentok, ketau, ruan berbatok deh. Allah SWT mampu ciptakan dan Allah SWT jamin rezekinya. Kan ketingo no kan itu rezeki no. Iya, panu. Allah. Ini sebagai renungan kita. Inilah bagaimana Allah SWT yang menjamin rezeki makhluknya ini
dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ini Allah SWT jamaah. Nah ini perkara iman. Setelah itu iman ini adalah barometer. Kalau seperti tadi, sebesar apapun amal kita, tapi kalau tidak ada iman maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nol besar di hadapan Allah. Tidak ada. Setelah iman baru turun perintah daripada beramal. 13 tahun Rasulullah SAW dulu dakwahkan perkara iman ya. 12 tahun perkara iman, kemasukan iman dalam hati-hati para sahabatnya 13 tahun. Setelah iman para sahabat ini kuat, baru turun perintah daripada amal. Nah, sehingga perintah yang pertama kali setelah iman adalah sholat. Karena iman para sahabat ini sudah kuat, sehingga dia bisa sami'na wa ta'ana. Kemudian perkara iman. Sehingga itulah perintah daripada sholat. Sholat ini Allah perintahkan dengan cara yang dicontohkan melalui Rasulullah SAW. Makanya kalimat iman, kalimat amal. Kalimat iman, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat amal, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Beramal dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Muhammad. Ini ya, Nabi Muhammad adalah contoh di dalam ibadah. Sehingga lagu nara contoh mudah deh ibadah. Lagu nara contoh bingung tuh. Misal Pak Guru, masang Pak Rendi ini, jangan yang murid nanti soal, tentu contohan dulu. Seniman kejawab nih, dan contoh ini rumusnya. Sehingga kalau ada mengikuti rumus itu, maka dia akan betul di dalam mengerjakan PR tersebut. Lagu al-mutan lenceng elek rumus yang telah dikasih oleh Pak Guru, maka kemungkinan besar kita akan salah untuk menjawab daripada soal tersebut. Nah inilah rumus ibadah ini adalah baginda Rasulullah SAW. Pertama kali ini adalah perintah sholat. Nah, sholat ini perintah Allah, caranya dengan berjamaah. Karena Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya ini dia berjamaah. Kalau kita sholat sendirian, ya kita ajak untuk sholat berjamaah. Sehingga ya tugas untuk ngelining-ngelining, kena sematan jari, jari bukti doang sebenarnya. Jadi bukti persaudaraan. Terlema tertutup di akhirat masalah, kan? Yang saat itu itu sembahyang ini tenak tu tiu ni lewat. Apa ya tahu kan? Lagi tuh buktian dengan kita jauh lah kita. Milih nomor setak seket. Karena hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang punya. Kita hanya sekedar menyampaikan saja. Nah, sampai ya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ini ketang-ketang dengan dah ya masyaallah. Lah saya ngejos dengan ketang-ketang. Sampaikan saja dengan hikmah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Setelah kita datangi mereka, lalu kita doakan juga. Doakan kepada Allah hidayah, baik secara khusus ataupun secara umum. Nah, jadi kita doa. Pertama kita datangi, setelah itu kita doakan, barulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu. Setelah berjuang berdoa, baru bertawakal. Dia bertawakal tanpa usaha. Ini salah. Mulai tamu surga tamu. Dari bukan itu rumus tawakal. Rumus tawakal itu yang pertama kita berjuang, setelah itu kita berdoa, nah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana tawakal yang betul. Ini saya tawakal saya arah usaha itu deh. Nah inilah perintah yang pertama kali yang akan dihadapkan ke Allah Subhanahu wa taala nanti adalah perkara sholat. Iman sholat. Sehingga sholat ini adalah barometer. Kalau baik sholatnya, maka amal yang lain dikatakan baik. Tapi kalau buruk sholatnya, maka amal yang lain akan buruk. Itu bagaimana kita belajar bagaimana sholat yang baik. Tentunya dengan kita berilmu, tuntut ilmu bagaimana ilmu sholat.
Ya, kita punya ulama, kita ngaji kepada ulama bagaimana sholat yang baik, bagaimana istinja yang baik, bagaimana bacaan yang baik, gerakan yang baik. Ini untuk kita dapatkan harus dengan ilmu. Nah, penting daripada ilmu, kita tuntut ilmu. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fadail, ada ilmu masail. Kalau ilmu fadail itu fadilah atau keutamaan amal, harus tahu selalu keutamaan amalnya. Ada yang kembali, ada yang semangat di dalam mengerjakannya. Nah, ini perlu fadilah sholat berjamaah nih, fadilah zikir nih, fadilah sholat sunat nih, fadilah puasa nih. Sehingga dengan disebutkan fadilah itu, maka ada jazbah, semangat untuk kita beramal. Nah, ini bagaimana perlu daripada fadail ini kita sampaikan. Keutamaan silaturahmi, keutamaan zikir dan seterusnya. Ini kita sampaikan. Kita dengarkan orang yang baca taklim dan fadilah salat, fadilah zikir, fadilah Ramadan dan seterusnya. Kita duduk dalam majelis taklim. Juga kita hadirkan ulama nanti ya. Ulama itu akan menjelaskan ini fadilah. Kita duduk dalam majelis ulama. Kita jangan malas-malas untuk menuntut ilmu, karena barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah SWT akan meringankan langkahnya menuju surga. Seandainya mati perjalanan menuntut ilmu, lu ngaji 30 hari Ramadan, mati dia, maka dia akan syahid. Allah. Jaminan Allah ini. Insyaallah seperti. Jadi mau itu misalnya datang pengajian, masalah kita berjalan menuju masalah misal ada sembayang dari ya. Jadi bagaimana pentingnya daripada ilmu, sehingga ilmu amal dengan disertai ilmu itu lebih tinggi ketimbang daripada amal kita banyak tapi tanpa ilmu. Sehingga ulama jadi setan tidurnya orang berilmu lebih takuti setan daripada sholatnya ahli ibadah tanpa ilmu. Ternyata tidur itu takut setan karena dia bukan ilmu, punya ilmu adab tidur, dia paham. Dia sholat tapi dia tidak paham. Inilah yang lebih ditakuti nih, yang tidur ini. Tidurnya orang berilmu itu lebih ditakut setan daripada sholatnya orang ahli ibadah tanpa ilmu. Perlu kita nuntut ilmu. Kedua ilmu masail. Ilmu masail itu adalah ilmu hukum, ilmu fikih. Nah, maka kita akan ulama untuk bagaimana mengajar kita, untuk bagaimana istinja yang baik, wudu yang baik, sholat yang baik. Masalah hukum ini kita bertanya kepada ahlinya. Siapa? Ulama ini ahlinya. Itu selama ulama ini. Ulama. Jadi kita bertanya kepada beliau ini kan dia ahlinya. Karena kita disuruh untuk bertanya kepada ahlinya. Setelah itu maka kita juga jangan lupa zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri ilmu dari Allah, sehingga tidak sombong di dalam ilmu ini. Merasa diri lebih hebat. Kalau kita ilmu saja tidak disertai zikir, maka kita sombong, menyangka diri kita yang paling baik. Seperti iblis ini kan, satu salahnya iblis, juga dia merasa diri baik, paling hebat. Tidak pernah zina iblis nih, cuma satu kesalahannya, merasa diri paling baik daripada Adam, merasa mulia daripada Adam. Ini makanya kesombongan ini, supaya ilmu ini tidak kita membuat sombong, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berilmu? Inilah. Selanjutnya setelah kita ilmu juga, selanjutnya kita saling ikram, saling muliakan sama muslim. Karena barang siapa memuliakan saudara muslimnya, Allah SWT akan muliakan. Jadi senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kepean sedekah cukup senyum doang deh. Muka yang ketemu dengan sahabat, masa itu sedekah. Tidak harus dengan uang yang banyak. Kalau kita kaya ya silakan. Godong teman dapat katanya bangun marah ruan sebang Lukman nih, marah sebang nyon nih aja. Quran kepe ya senyum ceria di hadapan saudara kita bertemu. Ya.
senyuman. Nyepang-nyepang, kan? Tentunya semua ini supaya diterima tentunya kita dengan ikhlas. Segala amal berapapun banyaknya amal kita dengan ikhlas maka tidak diterima oleh SWT. Maka kita ikhlas di dalam beramal. Sehingga perbaiki niat kita dalam beramal ya. Semua semata-mata karena Allah SWT. Tidak untuk mencari sanjungan, pujian manusia. Jadi cukup kita mencari ridho Allah SWT. Nah, untuk mendapatkan semua ini satu jalannya yaitu dakwah tabligh. Iya, langan tepite iman, itu apa nih ibadah, sholat, yang kedua zikir, ilmu mazikir, ikram muslimin, ikhlas sunnah, dakwah wa tabligh. Karena semua tarekoh ini dilalui oleh para nabi. Tarekoh anbiya wal mursalin tertinggi dakwah, jalan pintas karena Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dakwah ini adalah tarekoh daripada baginda Rasulullah SAW. Semua nabi berdakwah dan mendatangi umat. Itu maka fadilahnya sebagai sepetang keluaran Allah itu lebih baik daripada dunia beserta ini. Seperti sepetang lagadwatun aw rawhatun isabillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sebagai sepetang keluaran Allah itu lebih baik daripada dunia beserta. Itu maka kita insyaallah ya, kita luangkan waktu kita untuk ya berjuang di jalan Allah SWT minimalnya 3 hari. Oh, darat 3 hari kan deh? Darat 3 hari kan deh? Darat 3 hari setiap bulan. Lebih baik 3 hari sih, jadi paling 40 hari kalau gede itu. Terus 40 hari setiap tahun minimal sekali seumur hidup tenih pajak umur tenih balu 10 tahun misal 60-50 tahun 4 bulan minimal sekali dalam seumur hidup gitu. Tambah pengorbanan ya bau-bau setiap tahun. Amin. Terus sampai araja bawaan amal ini ditepani atau lebayan. Insya Allah kita semua niat untuk selama 4 bulan dan saling kita ingatkan lagi untuk bulan Agustus tanggal 19, 20, 21 4 provinsi. Insya Allah kita semua belajar untuk hadir. Target kehadiran. Bulan. Allah subhanallah bihamdihi subhanallah Salam dulu.